Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar? Lose apa kabar? Baik Lose. Kok nggak nanya? Lose Melan? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Nah Lose. Iya. Adik-adik semuanya udah siap belum? Sudah kayaknya Lose. Koko, Cici, adik yang masih tidur dibangunin ya. Wah, sudah bangun. Semuanya siap ya. Sudah mandi kayaknya ini. Oke, kita semua berdiri. Iya. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Yuk adik-adik, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Engkau sudah membangunkan kami semua dengan badan yang sehat. Seluruh anggota tubuh kami dari tangan, kepala, sampai ujung kaki boleh kami gerakkan dengan sebagaimana mestinya. Tuhan, Kau begitu baik di dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar kami akan beribadah, sucikan layakkan setiap kami, sehingga kami boleh bertemu dengan Engkau yang Maha Suci. Kami boleh memuji Engkau dengan semangat, kami boleh mendengarkan firman, kami boleh mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semuanya katakan amin. Lose, Allah ada di sini enggak? 100% ada. Oh, kalau di rumah adik-adik gimana? Ya ada juga dong. Ada ya di setiap rumah ya? Iya, Lose. Iya. Iya, puji Tuhan ya, karena Allah selalu hadir dimanapun kita berada. Iya. Khususnya di hari beribadah ini ya. Iya. Yuk, ada kita lagunya Lose. Ya, apa Lose lagunya? Allah di sini. Wah, ayo adik-adik kita memuji Semangat Tuhan ya. ya. Allah ada di sini. Allah di sini. Sepasti udara segar yang ku hirup, sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku, ya Allah yang hidup. Sekali lagi, Allah di sini. Allah di sini. Sepasti udara segar yang ku hirup, dia sepasti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku, ya Allah yang hidup. Nah, Lose, Iya. habis ini kita akan dengerin firman Tuhan, Lose. Oh, apa tentang apa Lose? Yang kita tunggu-tunggu firman Iya, Tuhan. tentang apa Lose? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Tahu banget. Iya, firmannya itu mengenai hormatilah Allahmu. Wah, menghormati Allah ya. Kalau menghormati orang tua aja, namanya kalau dipanggil-panggil kita marah ya Lose ya. Iya dong. Lose dulu ya. Iya, Lose dulu gimana, tuh ya. gimana? Lose pernah punya pengalaman waktu Oh, kecil iya. gitu ya. Gimana? Satu tempo tuh ada teman-teman yang suka manggil-manggil Oh, nama-nama papanya Lose gitu. Oh, Lose ejek-ejek ya. ngamuk loh. Wah, iya. Apalagi anak-anak kalau ada teman-teman atau kita tidak menghormati nama Tuhan Allah kita. Iya. Nama Tuhan Allah itu suci ya, Wah, Lose. suci banget. Harus Lose. dihormati. Kita siapkan hati ya. Iya, ayo. Oke, kita memuji Tuhan ya. Ayo. Oke, yuk anak-anak kita semangat ya.
Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Hai adik-adik, selamat pagi semuanya. Ya, selamat bertemu lagi dengan ya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk bersama-sama menghadiri sekolah minggu, meskipun masih online. Tapi kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan ini untuk mendengarkan firman-Mu, memuji Engkau, berdoa kepadamu. Tuhan pimpin waktu selanjutnya supaya kami mengerti firman-Mu. Berbicaralah Tuhan. Tolong kamilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada kuis buat kalian ya. Kuisnya siapa saya? Ya. Jadi ada 3 clue yang diberikan. Nanti adik-adik tebak siapa saya. Saya maksudnya ya. Yang pertama, saya ini ada di dalam Alkitab. Oke? Yang kedua, saya ini orang Israel. Oke? Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini lebih panjang ceritanya ya. Saya dibesarkan di istana dari kecil, belajar di istana, ya. Kalau kita kan sekarang sekolah ya, tapi ini saya dulu di istana nih. Sampai saya udah besar, malah waktu saya udah besar, lamanya itu bukan di istana lagi, tapi di padang gurun. Siapa saya? Jelas adik-adik? Siapa? Musa, betul. Ya, saya ini Musa, ya. Jadi orang Israel, ada di Alkitab, dan waktu kecilnya saya ada di istana Firaun sampai besar, kemudian saya ke padang pasir karena ada satu peristiwa saya dikejar sama orang Mesirnya ya. Karena saya membunuh salah satu orang Mesir. Nah, hari ini saya mau cerita nih ya pengalaman saya bersama Tuhan ya waktu saya mengembalakan kambing dan domba. Suatu hari saya mengembalakan kambing dan domba. Biasanya mengembalakannya itu di padang rumput ya. Kemudian makin jalan, udah mendekati satu gunung. Adik-adik tahu gunung apa namanya? Depannya H. Horeb. Betul, ya. Waktu mendekati gunung Horeb, tiba-tiba saya melihat satu hal yang sangat menakjubkan. Apa itu? Yaitu semak belukar itu terbakar. Nah, loh, kan semak belukar terbakar kan nggak aneh. Betul. Coba lihat tuh gambarnya tuh. Semak belukarnya terbakar, tapi semak belukarnya itu masih tetap utuh. Tidak menjadi, ya, kayak terbakar hangus gitu. Tidak hangus. Jadi tetap kalau ada yang warna hijaunya, tetap hijau. Jadi ada yang daun-daunnya tetap seperti daun-daun biasa. Saya bingung waktu itu. Karena saya bingung, saya deketin tuh. Semakin saya deket, semakin jelas bahwa itu benar-benar tidak terbakar. Saking penasaran, saya mau lebih dekat lagi. Akhirnya ada suara. Suara siapa itu? Betul. Suara yang nggak pernah saya dengar. Panggil nama saya lagi. Musa, Musa. Di padang berantara gitu ada siapa? Gak ada siapa-siapa. Jadi suara dari mana tuh? Dari atas.
Ternyata Tuhan panggil saya. Saya jawab, iya Tuhan, saya di sini. Karena saya tahu ini pasti bukan manusia yang panggil saya. Kan mana, nggak ada siapa-siapa di sini. Akhirnya Tuhan bilang, Musa, lepaskan sandalmu. Karena tempat di mana kamu berdiri itu suci. Saya cepat-cepat buka sandalnya, ya. Sambil saya tutup mata. Kenapa? Karena saya nggak berani melihat Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Tuhan berbicara kepada saya. Musa, saya mau mengutus kamu. Mengutus kemana? Saya mau mengutus kamu ke Mesir untuk menyelamatkan bangsa Israel dari Mesir. Kamu harus berhadapan dengan Firaun. What? Ke Mesir? Wah, saya pada waktu itu, pikiran saya langsung kebayang itu tentara Mesir itu seperti apa. Nih adik-adik lihat nih ya, kira-kira tentara Mesir itu seperti apa ini. Jadi itu di bayangan saya itu tentaranya itu ada tentara kuda, bukan cuma kudanya aja banyak. Mereka itu tentaranya banyak dan mereka itu terlatih untuk berperang. Senjata mereka itu lengkap. Bukan cuma punya kuda, bukan cuma punya prajurit, bahkan punya kereta kuda. Kalau sekarang itu kayak istilahnya kayak tanknya lah, kalau militernya itu. Terus kalau kita perang, otomatis kita lihat dong kekuatan kita sama kekuatan musuh itu seperti apa. Kalau saya lihat seperti ini, mereka juga bukan hanya senjatanya lengkap, tapi mereka juga pakaiannya pakaian perang, udah siap. Saya disuruh perang sama Raja Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Itu gimana caranya? Bagaimana caranya orang bangsa Israel selama ini nggak pernah dilatih perang? Jangankan itu, senjata pun nggak ada. Jadi pakai apa mau perang? Pakai apa untuk bisa keluar dari Mesir? Nggak ada. Itu yang di pikiran saya. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan gimana ini? Dengan dasar apa saya ke Firaun? Tuhan bilang, saya mengutus kamu ke Firaun. Saya adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Saya akan membuat Firaun keras hatinya, tapi saya akan menunjukkan mujizat supaya Firaun akhirnya akan melepaskan bangsa Israel. Adik-adik, saya bingung tuh terus terang. Karena ini tugas yang nggak pernah saya ini. Biasanya saya mengembalakan domba, sekarang suruh membebaskan bangsa Israel. Oh, saya tanya Tuhan lagi. Tuhan, oke lah, Firaun, oke lah, itu masalah yang saya belum bisa dapat jawabannya. Sekarang masalah saya yang kedua. Bagaimana saya pergi ke bangsa Israel bilang bahwa saya ini pemimpin kamu, bawa kamu keluar dari Mesir? Mereka mana mau percaya? Saya ini siapa? Kecuali saya ini panglima dari Syria atau panglima dari mana, saya bisa bicara sama mereka. Saya juga punya prajurit. Yang saya punya bukan prajurit, domba yang saya punya. Jadi apa alasannya saya bicara dengan bangsa Israel? Mereka mana mau ikut saya? Jadi kalau mereka tanya, siapa yang mengutus kamu? Saya jawabannya apa? Siapa nama orang yang mengutus kamu? Kamu bilang, Allah mengutus kamu. Siapa nama Allahmu? Nah ini Tuhan saya nggak bisa jawab. Siapa nih yang ngutus saya nih? Apa yang saya harus jawab kepada bangsa Israel? Tuhan berkata kepada saya. Nama saya adalah saya. Sampaikan ke bangsa Israel. Saya adalah Allah Abraham. Kamu kenal Abraham. Saya adalah Abraham, saya adalah Allahnya Ishak. Kamu kenal Ishak. Saya adalah Allahnya Yakub. Kamu juga kenal Yakub. Saya adalah Allah yang hidup, yang akan memimpin kamu keluar dari bangsa Mesir. Wah.
Tidak ada jalan selain percaya pada Tuhan. Tugasnya yang begitu besar. Adik-adik tahu nggak? Kalau bangsa Israel yang waktu kira-kira jumlahnya sekitar 2 juta, bukan 20.000 loh, atau bukan 200.000, atau bukan 2.000, bukan 200, 2 juta kira-kira diperkirakan. Saya sendiri, ya mungkin adalah nanti Harun bantu saya. Gimana segitu banyak orang dipimpin keluar dari Mesir? Oke lah, jangan bilang keluar dari Mesir dulu deh. Ini lihat orangnya seperti ini. Gimana? Kalau mereka nggak percaya, bukannya saya bisa ditarik ke bawah, dilemparin batu tuh. Kamu omong kosong, tarik ke bawah, lemparin dia dengan batu. Bukannya habis saya. Tapi saya ingat Tuhan bilang apa? Saya akan menyertai kamu. Saya Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Saya adalah Allah yang hidup, yang bicara dengan kamu. Adik-adik tahu ceritanya ya, bagaimana nanti bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi waktu itu saya nggak tahu mujizat apa, tulah apa, nggak tahu saya. Tapi saya harus jalan. Saya harus percaya kepada Tuhan. Baru saya bisa melihat. Bukan melihat dulu baru percaya. Percaya dulu baru melihat. Adik-adik, cerita saya sampai di sini. Mungkin adik-adik juga mengalami hal yang susah. Ya, mungkin ada sebagian orang senang ya, COVID-nya udah hampir lewat nih. Ya, sebentar lagi masuk sekolah. Tapi belum tentu dengan yang lainnya. Mungkin sekarang COVID sudah sangat baik ya, sudah sangat turun nilainya, angkanya. Tapi mungkin banyak hal yang sulit yang terjadi. Ya, adik-adik tetap percaya kepada Tuhan. Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Yosua, Tuhannya Daniel, juga adalah Tuhannya kita. Tambahkan dia mengutus anaknya untuk menyelamatkan kita. Adik-adik, apapun kesulitannya. Ya. Jadi sekarang Lose mau sampaikan nih, Lose juga punya kesulitan nih, bukan cuma kamu saja. Datang kepada Tuhan setiap hari. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Adik-adik, bukan karena adik-adik masih kecil nggak ada problem ya. Lose tahu, kamu kecil pun kamu pasti punya problem. Entar sedih lah, entar masalah sekolah lah, entar masalah di rumah lah, entar masalah sama teman-teman lah. Sama teman-teman mungkin nggak, karena kalian masih online banyak. Tapi adik-adik tahu, kalau punya kesusahan, percaya kepada Tuhan, Tuhan akan tolong. Adik-adik, mari kita melihat satu ayat Alkitab, ya. Saya ayat hafalan, habis itu kita akan masuk di dalam doa penutup. Ya, oke. Dari Yohanes pasal 14 ayat 1. Ya. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Ya, Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu. Oke, adik-adik. Ya, tetap semangat ya. Tuhan mau supaya kita tetap bersukacita di dalam keadaan apapun, tetap bersukacita. Datang kepada Dia, berdoa kepada Dia. Tuhan akan beri kekuatan. Musa hanya orang yang sederhana, tapi Tuhan kasih dia kekuatan sampai dia bisa melakukan hal yang di luar logika kita. Bisa lawan Firaun segitu besar tuh kerajaan, sampai keluarin orang 2 juta. Kamu keluarin orang 20 aja susah. Dia 2 juta dia bawa keluar dari Mesir. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Engkau adalah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Engkau adalah Allah yang hidup, dan bukan hanya zaman perjanjian lama,
tapi Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus dan menyertai kami sampai pada saat ini dan sampai pada saat kami bertemu dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya kami tidak gelisah hati, tidak takut di dalam dunia ini meskipun banyak kesulitan. Tapi kami punya Allah yang hidup. Kami akan melalui semuanya. Kami akan mengalahkan semuanya Tuhan, karena Tuhan berserta dengan kami. Kami berterima kasih Tuhan sudah pimpin kami hari ini di dalam mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya tetap percaya, tetap bersandar kepada Tuhan, dan tetap mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Tuhan dengar doa kami. Pimpin kami, tolong kami. Sebentar lagi mungkin ada sebagian sebagian sudah bisa masuk sekolah. Tuhan berikan kami sukacita supaya kami juga bisa kembali bertemu teman-teman. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai berjumpa lagi ya. Tuhan berkati semuanya. Tadi firman Tuhannya bagus banget ya. Setuju banget. Iya. Udah kita diberkati. Anak-anak juga ya yang di rumah ya diberkati juga. Iya loh. Kita jadi tambah pengen memuji nama Tuhan dengan lebih baik. Iya. Kita lebih menghormati nama Tuhan dengan lebih baik. Iya loh. Dan juga ingin memasukkan Yesus di dalam hati kita. Iya loh. Yuk kita memuji yuk. Jesus in me, I have peace. Jesus in me, I have joy. Jesus in me, lots of love. I'm so happy with Jesus in me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than this world. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You love me more than anything. You love me. You love me more than anything. Sekali lagi. You love me more than anything. Nah, Hausa, kita akan akhiri ibadah sekolah minggu kita. Wah, kok cepet ya. Iya, loh, makanya nanti kita Iya. berjumpa lagi minggu depan, depan, ya, ya. adik-adik ya. Kita minggu depan beribadah lagi. Nah, sekarang Losus Yusuf akan pimpin di dalam doa Ya, penutup. ayo adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan terima kasih, Tuhan menjaga, melindungi, dan memberkati dalam ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan tolonglah dalam kehidupan kami, Tuhan terus pelihara kami. Dan biarlah firman Tuhan kami ingat terus Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Nah, ibadah udah selesai, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.
berkumpul bersama saudara seiman. Mana-mana hatiku senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, goyang-goyang tangan, lambai puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, digoyang-goyang tangan, dilambai. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Di mana-mana hatiku senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, minggu digoyang-goyang, tangan di lantai, lambai puji Tuhan. Kaki dihentak-hentak, lambai puji Tuhan. Di sini senang-senang, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki